Shalom, shalom, puji Tuhan. Senang kita boleh berjumpa kembali untuk bersama belajar firman Tuhan. Saya akan mengajak kita untuk terus menelusuri kitab Kisah Para Rasul untuk mengambil banyak pelajaran bagi kita sebagai orang percaya pada masa kini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa di surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mempersekutukan kami sebagai umat percaya di segala tempat dan di setiap waktu. Kami bersyukur atas segala kebaikan Tuhan yang boleh Kau limpahkan di sepanjang perjalanan kehidupan kami, sehingga apapun situasi dan keadaan yang kami sedang hadapi, kami boleh hadapi dengan sikap iman yang benar demi untuk meraih kemenangan yang Tuhan telah sediakan. Terima kasih bersabda kepada kami, karena kami rindu untuk mendengarkan dan mendapatkan tuntunan firman-Mu yang akan menerangi di sepanjang perjalanan kehidupan kami dan mencerahkan setiap hati kami dalam melihat segala sesuatu dari sudut pandangnya firman-Mu sendiri. Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, mari kita melanjutkan pembacaan kita di dalam Kisah Para Rasul pasal yang pertama, masih di Kisah Rasul pasal yang pertama. Hari ini kita akan membaca kembali dari ayat yang ketiga. Kepada mereka ia menunjukkan dirinya setelah penderitaannya selesai, dan dengan banyak tanda ia membuktikan bahwa ia hidup. Selama 40 hari ia berulang-ulang menampakkan diri dan berbicara kepada mereka tentang kerajaan Allah. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, memang siapa yang ingin menderita? Saya rasa tidak ada orang yang mau menderita dalam hidup ini. Tapi dalam kenyataan, siapa yang bisa membebaskan dirinya dari penderitaan? Nah, hari ini kita mau belajar tentang penderitaan, tapi penderitaan di sini oleh karena kebenaran. Bukan penderitaan sebagai akibat dari kejahatan. Nah, jadi Yesus dikatakan di sini menunjukkan diri setelah penderitaannya selesai. Jadi pelajaran yang pertama yang bisa kita ambil di sini, penderitaan itu memang bagian dari hidup. Ketika manusia jatuh ke dalam dosa, dan juga harus kita ingat bahwa penderitaan itu bukan yang direncanakan Tuhan. Penderitaan itu bukan sesuatu yang memang sudah diskenariokan, tidak. Saya sangat yakin Allah tidak menciptakan kita untuk menderita. Tapi semua itu terjadi karena dosa. Dosa menyebabkan penderitaan, dosa menyebabkan sakit penyakit, dosa menyebabkan kematian. Jadi itu bukan sesuatu yang bisa kita hindari, yang oleh karena itulah
maka kita membutuhkan iman di dalam menghadapi semuanya. Jadi penderitaan itu tidak harus membuat kita menghadapi berbagai kesulitan dalam pengertian perasaan, pikiran. Nah, karena penderitaan itu adalah batu ujian, atau batu yang membuat kita bisa melompat. Jadi penderitaan bukan untuk menghentikan perjuangan kita, tapi penderitaan itu justru merupakan sebuah motivasi. Jadi orang Kristen jangan takut menghadapi penderitaan, tapi sekali lagi karena kebenaran, karena firman yang kita lakukan. Kenapa orang melakukan firman kok bisa menderita? Ini karena banyak orang-orang di sekitar kita yang tidak percaya firman. Ini juga disebabkan karena ketika kita melakukan kebenaran firman, maka iblis akan selalu menjadi lawan kita. Iblis bisa pakai segala cara untuk menimbulkan penderitaan dalam hidup kita. Oleh karena itu kita mau belajar, karena di dalam Matius 16, Matius 16 khususnya di dalam ayat 21 sampai ayat yang ke-28, tapi kita tidak akan membahas seluruh ayat ini, tapi ada beberapa ayat yang kita pakai sebagai acuan untuk menerjemahkan apa yang dikatakan oleh Yesus bahwa penderitaan itu adalah bagian dari hidup. Jadi kita ada orang yang bisa membebaskan diri dari yang namanya penderitaan, tetapi penderitaan itu pun akan selesai. Bahkan di dalam beberapa kitab berkata berbahagia. Berbahagialah kita yang sedang menghadapi penderitaan. Berbahagialah kita yang sedang menghadapi cobaan. Berbahagialah kita yang sedang menghadapi ujian. Karena itu adalah merupakan cara Tuhan untuk melatih dan terus menyempurnakan iman kita. Bapak Ibu Saudara, di ayat yang ke-21 dari Matius 16. Sejak itu Yesus mulai menyatakan kepada murid-muridnya. Jadi Yesus dalam pelayanan ada banyak mukjizat, ada banyak tanda ajaib. Bahkan orang mati pun bisa disembuhkan dan hidup kembali. Bukan cuma sekedar orang sakit disembuhkan, tapi orang mati pun Yesus bangkitkan. Nah, sehingga banyak orang berpikir ketika Yesus bicara tentang penderitaan, tidak mungkin. Karena dia adalah Tuhan yang bisa melakukan segala perkara. Jadi mustahil orang berpikir bahwa Yesus bisa menderita. Tapi di dalam kenyataannya kita lihat bahwa Yesus memproklamirkan, kalian ini jangan melihat Yesus itu hanya dari aspek yang membuat orang terpukau, hal-hal yang spektakuler,
bisa dilakukan oleh Yesus, tunggu dulu. Ya. Karena sebenarnya bukan itu tujuan kedatangan Tuhan. Tujuan kedatangan Tuhan ke dunia ini bukan untuk mendemonstrasikan kuasanya. Tapi kalau itu dia lakukan, ya, supaya orang bisa percaya. Tapi itu bukan percaya yang sejati. Ya, karena bukan karena kita melihat maka kita percaya. Tapi Yesus berkata, berbahagialah kita, ya, yang percaya walaupun tidak melihat. Karena nanti di babak berikutnya, ya, mereka akan menyaksikan penderitaan yang dialami oleh Yesus. Dan memang benar, akhirnya semua orang meninggalkan Yesus. Nah, jadi Tuhan Yesus akhirnya, ya, setelah dia disalib, semua orang meninggalkan dia. Maka pada hari yang ketiga, ketika dia bangkit, dia terus memperlihatkan dirinya. Ya, kita sudah bahas ini, ya, bahwa Yesus menampakkan diri. Ya. Nah, supaya apa? Ya, supaya mereka itu diyakinkan kembali bahwa dia itu tidak mati. Dan kalaupun dia mati, bukan Yesus, ya, yang mati, ya, tapi karena dia menggantikan posisi kita. Jadi mati itu bukan cuman bicara, ya, putus nafas dan sebagainya. Nah, orang yang berbuat dosa itu di hadapan Allah, dia mati. Nah, contohnya waktu Allah mengingatkan, ya, memberi perintah kepada Adam agar tidak menyentuh, ya, tidak memakan, ya, buah dari pohon yang ada di tengah taman. Nah, ternyata oleh godaan ular yang melalui Hawa, mereka makan. Tapi mereka toh tetap ada. Mereka tidak mati dalam pemahaman secara fisik. Tapi mati dalam pengertian rohani. Jadi roh yang Allah berikan kepada manusia, ya, yang memenuhi manusia. Ketika dia melakukan dosa, maka roh itu akan meninggalkan dia. Contohnya Saul. Nah, jadi bicara mati itu bukan bicara kematian yang sementara, tapi kematian yang kekal. Ya, memang semua orang secara fisik akan mati. Ya, tapi kematian bagi orang percaya itu bukan akhir dari sebuah kehidupan. Tapi boleh dimaknai bahwa kematian orang percaya itu adalah dia berhenti dari penderitaan di dunia ini. Dunia yang fana untuk menuju kepada dunia yang baka. Nah, jadi Yesus berkata, ya, bahwa ia harus pergi ke Yerusalem dan menanggung banyak penderitaan. Ya, menanggung banyak penderitaan. Bukan karena perbuatan Yesus, ya, tapi karena menanggung dosa manusia. Jadi karena dosa kita menderita. Nah, maka salah satu untuk membebaskan diri kita dari dosa, ya, untuk menyelesaikan penderitaan kita secara badani, ya, maka kita harus membebaskan diri dari dosa. Nah, makanya di dalam ayat berikutnya, ya, nah, ada murid Tuhan yang bernama Petrus, ya, di ayat 22, ketika Yesus berkata bahwa dia akan mengalami banyak penderitaan, Petrus menarik Yesus, ya, dan berkata, Tuhan, kiranya Allah menjauhkan hal itu.
hal itu sekali-kali tidak akan menimpa engkau. Nah, seolah-olah Petrus berkata, "Anda mungkin, ya tenang aja Tuhan. Ya, Tuhan guru kan bisa segalanya. Siapa yang bisa membuat engkau menderita?" Bukan menderita badani. Ya, tapi penderitaan secara rohani. Ya, jadi kalau dosa yang tidak dibereskan, dia akan menimbulkan kesakitan dan penderitaan rohani. Dan kalau ini tidak dibereskan, maka dia juga akan bisa ya, merambat sehingga memunculkan ya, kesakitan atau ya, persoalan jiwani itu. Terakhir ini memang sudah bukan menjadi suatu rahasia umum. Ya. Judi online dan sebagainya itu. Ya, itu bukan cuman sekedar ya, orang kemudian rugi, ya, menumpuk hutang. Tapi itu merambat sampai kepada masalah kejiwaan. Ya. Berefek pada apa? Bunuh diri, sakit jiwa, stres, depresi. Nah, jadi Bapak Ibu harus hati-hati. Ya. Sangat tidak nyaman dan tidak baik ya, bila kita menyembunyikan dosa. Ya. Nah, masih ingat renungan pembelajaran kita sebelumnya. Ya. Jadi kalau anak-anak Tuhan, ya, dia harus menderita karena tidak melakukan kejahatan dan tidak mau terpengaruh ya, dengan hal-hal duniawi. Ya, karena ada lagi Yesus berkata begini kepada Petrus yang menegur dia. Ya, Yesus bilang apa? Nyala iblis. Ya. Kenapa Yesus berkata demikian? Engkau suatu batu sandungan bagiku, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Nah, di sini tampak perbedaan yang nyata. Anak-anak Tuhan, dia harus memikirkan hal-hal yang dari Allah. Bukan lagi memikirkan perkara-perkara yang dari dunia ini. Ya, memang kadang-kadang orang berpikir bahwa berbuat dosa itu enak. Tapi itu kan ibaratnya enaknya sesaat. Ya. Tapi penderitaannya akan berkelanjutan. Ya. Nah, mari kita sikapi dengan hidup ya, yang tidak lagi terpengaruh dengan perkara-perkara dunia yang makin luar biasa akhir-akhir ini. Ya. Dan Tuhan mau kita menjadi murid yang sejati. Murid yang sejati juga dikatakan ya, di dalam ayat yang ke-24. Ya. Jika seseorang mau menjadi pengikutku, barang siapa yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal diri. Memang menyangkal diri itu tidak melakukan sesuatu yang kita senangi. Ya. Tidak melakukan sesuatu yang begitu memikat kita. Itu boleh jadi memang sebuah penderitaan. Ya, tapi sekali lagi itu hanya penderitaan sekejap. Nah, setelah kita bisa melewati, maka masalah selesai. Tapi kalau kita ngotot melakukan apa yang seharusnya kita tidak lakukan, maka itu justru akan menimbulkan penderitaan yang berkepanjangan. Nah, jadi harus menyangkal diri, memikul salib, ya,
Nah, termasuk memikul salib, menanggung kesalahan yang orang perbuat terhadap diri kita. Ya. Bicara tentang kasih. Nah, baru kita bisa mengikut Yesus. Saya percaya memang ini bukan ungkapan-ungkapan yang menyukakan hati. Tapi sekarang kita harus pilih, you mau menyukakan Tuhan atau menyukakan dirimu dengan mengikut dunia ini. Nah, mari kita pererat persekutuan kita dengan Tuhan dan sesama. Sehingga kita boleh saling menguatkan dan saling menopang. Dan saya percaya sekali lagi, tidak ada penderitaan yang tidak berakhir. Dan juga tidak ada kesukaan, kesenangan yang tidak berakhir. Semuanya akan selesai. Nah, maka di saat waktu yang singkat kita hidup di dunia, baiklah kita memilih untuk ikut Tuhan walaupun harus menderita. Dulu ada pujian, tetap ku ikut walau mengikut Yesus keputusanku. Walaupun susah, tapi itu hanya sebentar untuk sesuatu yang kekal ke depan. Mari kita terus dengan rela memikul salib kita dan terus melangkah dengan pasti mengikut Yesus, walaupun jalan salib, jalan penderitaan yang harus kita tempuh, karena di ujung sana ada mahkota menanti kita. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam menapaki perjalanan kehidupan yang memang tidak mudah. Kadang kami harus melewati onak dan duri. Kadang harus mendaki. Kadang harus turun. Tapi semua itu ketika kami jalani bersama dengan Tuhan, maka kami percaya semuanya dapat kami lewati dengan penuh sukacita. Bersamalah dengan kami semua Tuhan, apapun situasi keadaan yang sedang kami hadapi. Biar kami boleh terus menikmati kemurahan dan kebaikan Allah di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai jumpa kembali dan salam sehat selalu. Amin.